Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita ke mancanegara, jumlah anggota serikat pekerja di Amerika Serikat relatif sedikit. Hanya 14 juta orang dari total pemilih terdaftar sekitar 187 juta. Tapi dukungan dari serikat pekerja ini sangat diperebutkan oleh para capres, terutama di negara bagian penentu. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Kampanye pro-capres Partai Demokrat Kamala Harris di Las Vegas, Nevada, mengangkat proposalnya mengakhiri pemajakan tips yang diterima pegawai industri keramah tamahan. I know that Vice President Kamala Harris has a clear plan to end federal taxes on tips for us service workers here in Nevada. That's right. And that Donald Trump pretending he is the tipped workers' savior is a dangerous lie. Capres Partai Republik, Donald Trump juga telah berkampanye di kota yang sama, mendukung tidak dipajaknya tips pegawai di kota yang sangat tergantung pada industri jasa ini. That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly that don't have salaries and that they work on tips. That's going to be loved by them. Trump telah mendapat dukungan dari kepolisian Las Vegas. A man like Donald Trump in his campaign has always stood by us and said, no, I'm not going to bend to the winds of politics. The majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey, we believe this person has our best interests at heart, that they're going to keep you safe, that they're going to try and make our economy thrive, that people trust what we say. Sementara cabang lokal Teamsters, Serikat Pekerja Pergudangan dan Transportasi mendukung Harris. Pada saat yang sama, organisasi nasional Teamsters akhirnya memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada Kamala Harris maupun Donald Trump. Ini perkembangan yang relatif mengejutkan karena dalam pilpres-pilpres sebelumnya, kelompok yang beranggotakan sekitar 1,3 juta pekerja ini selalu mendukung capres Partai Demokrat, termasuk saat Pilpres 2020 saat Teamsters mendukung Joe Biden melawan Donald Trump. Menurut sebagian calon pemilih, ketidakberpihakan ini memberi sinyalemen sendiri. Well, they always went Democratic. So now if they're not doing Democratic, that means they must be leaning towards who? Trump. Tapi Serikat Pekerja Kuliner di Las Vegas mendukung Harris. Working class voters are smart. They're not dumb, and they are a little skeptical. But the problem with President Trump is that he lies, and he lies a lot. However, Vice President Harris, this is part of an overall program to tackle the cost of living. Mereka pun berkampanye dari pintu ke pintu. Big corporations coming in and price gouging us on food, gas, rent. So having, the right candidate in office, telling them the correct information, what I know as facts, that, Kamala's going to be there for us, the middle class, the union members. Tak hanya Nevada, anggota Serikat Pekerja juga tersebar di sejumlah negara bagian penentu lainnya, termasuk Michigan, pusat industri otomotif Amerika Serikat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Rencana kemenangan Ukraina dalam perangnya melawan Rusia telah dipresentasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada bulan ini. Tapi rencana tersebut mendapat tanggapan dingin dari negara-negara barat, juga warga Ukraina sendiri. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. 5 poin dan 3 lampiran rahasia, seperti itulah rencana kemenangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Rencana itu termasuk mengundang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan mengerahkan kekuatan militer non-nuklir yang cukup di wilayahnya untuk menghalangi Rusia. Reaksi negara-negara barat ambigu. Usai dipaparkan, rencana ini tidak ditanggapi secara antusias oleh negara-negara barat. Ketika bertemu di Jerman pertengahan Oktober ini, baik Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis gagal menyepakati sebuah komitmen spesifik untuk merespon rencana kemenangan Kiev. Di dalam negeri, sikap orang Ukraina pun serupa. Він реальний, але не залежить від України. Все буде вирішено на полях битв, і що найкращий друг України – це українське ЗСУ. Сподіваємося на краще, але це буде не один рік, і звісно, нам треба самим воювати. Pengamat politik Ukraina yakin bahwa rencana itu mengandung terlalu banyak poin yang tidak realistis untuk diterapkan oleh negara-negara barat.
Якби було 4 реалістичні пункти і один з серії wishful thinking, його б в методі виключення з правила могли б розглянути. Sementara itu, pakar militer mengkhawatirkan tidak adanya rencana alternatif jika negara-negara barat tidak menerapkan rencana tersebut. Поки звучить так, ніби плана Б взагалі нема. Тобто питання стоїть так: або партнери по коаліції зроблять нам те, що ми просимо, або план Б має бути саме тотальна мобілізація, при тому і людей, і фінансів. Pada saat yang sama, pakar ekonomi menyoroti, Sekutu Barat perlu memahami seperti apa dunia pasca perang nantinya. Якщо Україна переможе, це буде безпечніший світ. Якщо Україна впаде, це буде світ, в якому кожен диктатор робить що завгодно в своїй власній зоні інтересів. Setelah hampir 3 tahun invasi skala penuh, pasukan Rusia terus maju di Ukraina Timur. Ukraina juga menghadapi musim dingin yang sulit karena serangan Rusia telah menghancurkan sebagian besar sistem energi mereka. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.